sangat beringas, seperti kisah yang terjadi sama Syekh Ali Jabir. Cerita orang gila ini kan dari dulu. Jadi cerita orang gila ini dari dulu. Cuman gila baru fokus mencari ustadz aja itu baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh gilanya gila tak fokus gitu, membunuh orang semua dibunuh. Sekarang ini lebih apa dia? Lebih konsentrasi nampaknya. Yang dibunuhnya itu imam masjid, ustadz, imam masjid Al-Falah Pekanbaru ditikam sedang baca doa itu gila juga. Kemudian yang terakhir di Palembang yang baca sholat subuh itu gila juga. Ya, tapi anehnya kalau dia menikam pejabat radikal, itu. Jadi memang zaman fitnah ini luar biasa. Kita jaga keluarga, kita jaga masyarakat, kita jaga jamaah. Insya Allah selamatkan kita. Karena kalau kita saling tolong menolong, maka insya Allah kalau kita kuat orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang akan sepele meremeh-temehkan kita. Pertanyaan ke-8. Rasulullah SAW katakan umatku akan terpecah jadi 73 golongan. Yang satu selamat. Tolong Ustaz jelaskan kira-kira kelompok yang selamat itu yang mana Pak Ustaz? Yang selamat itu mana? Kita nih yang selamat nih. Kita nih yang selamat. Dalilnya Pak Ustaz? Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah 71. Waftaraqatin Nasara ala sintai wa sab'ina firqah. Nasrani terpecah 72. Waftaraqat ummati thalatha wa sab'ina firqah. Sedangkan umatku akan terpecah thalatha wa sab'ina firqah. 73. 71, 72, 73 itu setelah dihitung ternyata bukan angka nominal. Karena setelah dihitung sekte-sekte dalam Yahudi lebih 71. Dan mazhab-mazhab sekte-sekte dalam Nasrani lebih 72. Jadi ternyata 71, 72, 73 itu bukan angka nominal, tapi menunjukkan Yahudi banyak, Nasrani banyak, umat Islam lebih banyak. Oleh sebab itu maka kata sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabat-sahabatku itulah yang selamat. Nabi sholat berjamaah, kita ikut. Nabi berpuasa sunat, puasa wajib, kita ikut. Nabi melaksanakan bayar zakat, kita ikut. Nabi melaksanakan haji umrah, kita ikut. Nabi meninggalkan perbuatan yang mungkar, kita ikut. Asal ikut Nabi dan sahabat Nabi, tak membuat-buat ajaran, tak membuat-buat perkara takhayul bid'ah khurafat, maka kita termasuk golongan itu disebut dengan orang berpegang teguh dengan sunnah dan dia berjamaah, maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan memisahkan diri dari sunnah, jangan jauhkan diri dari sunnah, dan jangan jauhkan diri dari jamaah. Salat berjamaah sunnah, pakai pakaian putih sunnah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong sunnah, mengikuti ulama sunnah. Kemudian kita berjamaah, jangan sendirian. Beribadah sendiri di bawah pokok kayu, datang tuyul. Na'udzubillah. Apakah kita masuk surga itu berkelompok Pak Ustaz? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk ke dalam surga itu berkelompok-kelompok. Masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian nanti di padang mahsyar itu pun berkelompok-kelompok. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, coba kau bacakan dulu Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Quran itu kan turun pada engkau ya Rasulullah. Kenapa pula aku yang bacakan Quran? Kata Nabi, aku ingin mendengar baca Quran. Nabi aja walaupun Quran itu turun sama dia ingin telinga itu mendengar orang lain baca Quran. Coba kau baca. Maka dibacalah Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nanti pada hari akhirat semua orang datang berkelompok-kelompok.
dan kita insya Allah diakui ikut kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajina bika ala haula'i syahida. Setiap kelompok itu ada saksinya satu orang, dan engkau Muhammad SAW diangkat menjadi saksi atas semua kelompok-kelompok itu. Itu maka kita lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa dan umat yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh. Walaupun kita yang terakhir, walaupun badan kita paling pendek, walaupun umur kita paling sedikit, walaupun amal kita paling sedikit, tapi kita lebih dulu karena kita adalah umat dari dia yang bersaksi di atas semua kelompok itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnah-sunnahku, dia bukan kelompokku. Yang satu ini puasa terus tak pernah makan. Yang satu ini tahajud terus tak pernah tidur. Yang satu ini kata dia kalau punya anak nanti anak itu hanya akan melalaikan dia, maka dia tak mau nikah dan tak mau punya anak. Ini 3 orang didengar oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum. Aku lebih takut pada Allah daripada kalian bertiga ini. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Itu maka tak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa dari pagi tadi sampai azan maghrib, tak mau minum, bersambung sampai besok. Tak boleh puasa tapi silakan makan. Lalu kemudian aku tidur, kata Nabi. Aku tahajud malam tapi aku juga tidur. Tak boleh tahajud dari mulai isya sampai subuh tak tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku punya anak, punya istri, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku falaysa minni, tak masuk dalam kelompokku. Maka kita insyaallah semuanya masuk dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah masuk kita dalam kelompok Nabi Muhammad itu karena ikut sunnah, siapakah yang paling dekat di antara kita ini dengan Nabi? Aqrabu majlisan, yang paling dekat dengan Nabi. Aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Makanya orang kita kalau jumpa orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu mengayun anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mencuci daging ayam, mencuci kambing dulu diajarkan sama orang tua. Nanti kau sekolah jauh, nanti mana tahu kau tinggal tadi mana, masak sendiri. Nanti dah mencuci ini kau siram pakai selawat. Baju ini dibilas, jangan baju tak dibilas bercampur dengan najis dalam. Waktu menyiram bilas itu selawat. Kenapa lah orang tua ini mengajarkan selawat? Karena kalau sudah masuk dalam kelompok Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak berselawat. Oleh sebab itu banyak-banyak selawat. Allah, orang bercerita tak tentu arah. Orang kalau sudah bercerita ni semua dia bahas. Dari mulai Sekjen PBB sampai tutup pentil pesawat. Bisa pula semua dibahas dalam. Apalah kita ikut itu? Bagus kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.